Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 90 TV. Pada kesempatan kali ini ada satu berita yang luar biasa, bombastis buat Pak Hasto Kristianto ya, Sekretaris atau Sekjen PDIP Perjuangan. Betul-betul mengalami nasib yang apes pasca dipanggil oleh Mapolda Metro Jaya terkait dugaan kasus di media sosial atas hasutan berita hoax terhadap pemerintah kita, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Kali ini ya dijadwalkan kembali akan dipanggil KPK. Jadi betul-betul apes nasib beliau. Dan pasti ini terkait dengan kasus Harun Masiku. Seperti apa berita yang sudah beredar viral di beberapa media online, salah satunya ini dari Detik News. Saya bacakan dulu beritanya. KPK panggil Hasto Kristianto terkait kasus Harun Masiku pekan depan. Seperti itulah judul beritanya di Detik News. Jakarta, KPK memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait kasus dugaan suap dengan tersangka mantan caleg dari PDIP Harun Masiku. Ya, pasti kalau kita menyebut Harun Masiku ini, sahabat-sahabat semua sudah tidak asing. Sosok tersangka DPO yang sampai hari ini belum bisa ditemukan oleh KPK ya. Oleh karena itu boleh jadi pemanggilan Hasto ini erat kaitannya dengan informasi-informasi tambahan terkait soal Harun Masiku, dan mudah-mudahan Pak Hasto ini tidak terlibat, hanya sebatas saksi saja, karena memang sebelumnya juga Pak Hasto sudah pernah dipanggil menghadap ke KPK terkait soal kasus ini pada tahun 2020. Hasto akan dipanggil pekan depan, seperti itu penegasan dari KPK. Informasi dari teman-teman penyidik, yang bersangkutan dimungkinkan di minggu depan akan dipanggil, kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di kantornya Selasa 4/6/2024. Ali menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal rencana pemanggilan Hasto sebagai saksi. Namun Ali belum bisa menjelaskan detail Hasto akan dipanggil pada hari apa. Jadi tinggal jadwal pemanggilannya, harinya kapan, yang pasti pekan depan. Nah itu. Mudah-mudahan minggu depan nanti sebagaimana agenda, dan tim penyidik yang akan memanggil orang tersebut sebagai saksi untuk dikonfirmasi atas informasi yang KPK terima sebagai informasi baru katanya. Sebelumnya KPK memeriksa saksi terkait kasus Harun Masiku selama 3 hari berturut-turut. Jadi sebelumnya memang KPK sudah memanggil beberapa saksi ya. 2 saksi diantaranya itu adalah mahasiswa. Saksi lain yang telah diperiksa penyidik itu ialah Simon Petrus yang berprofesi sebagai pengacara. Dia diperiksa di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu tanggal 29 bulan 5 2024. Sehari berselang, tepatnya pada Kamis 30 bulan 5, penyidik juga memeriksa 1 saksi lainnya terkait Harun Masiku. 1 saksi yang diperiksa itu seorang mahasiswa bernama Hugo Ganda. Sebagai informasi, Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyuap Wahyu Setiawan yang saat itu menjabat komisioner KPU. Suap Rp 600 juta itu diduga terkait kepengurusan PAW DPR. Wahyu Setiawan telah divonis bersalah menerima suap senilai 600 juta terkait pengurusan PAW bagi Harun Masiku. Wahyu pun dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan telah dieksekusi sejak tahun 2021. Dia telah bebas bersyarat pada 6 Oktober 2023, sementara Harun Masiku masih berstatus buron. Nah, itu yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa dia masih DPO. Keberadaan Harun Masiku masih menjadi tanda tanya hingga saat ini. Hasto juga pernah diperiksa sebagai saksi oleh KPK dalam kasus ini. Dia diperiksa pada tahun 2020. Jadi seperti itu beritanya. Jadi memang dalam waktu dekat Pak Hasto ini akan dipanggil kembali oleh KPK, ya boleh jadi sebagai
tambahan informasi karena mungkin saja KPK mencium bahwa Harun Masiku ini disembunyikan oleh seseorang dan orang itu pasti memiliki pengaruh besar, dan itu sangat terkait dengan hasil pemeriksaan sebelumnya sebagaimana yang saya bacakan tadi, 2 mahasiswa dan 1 Simon Petrus ya, yang merupakan mantan pengacara. Jadi yang saya mau tegaskan sebenarnya di sini ya, bahwa memang Pak Hasto ini sebagai sekjen di PDIP, karena ini sekaitan dengan tersangkanya Harun Masiku terkait soal piawe, ya pasti sangat berhubungan dan memahami betul seperti apa proses yang terjadi di kala itu. Dan publik tentu saja berharap sebenarnya memang KPK dengan segala kuasanya masa tidak bisa mengungkap kasus ini. Ya notabene-nya sudah bertahun-tahun menjadi buron, sampai hari ini belum didapat. Sehingga memang disinyalir bahwa ada kekuatan besar di belakangnya, di belakang Harun Masiku ini. Yang boleh jadi sekali lagi bahwa pemanggilan Hasto ini merupakan tambahan informasi supaya kasus ini bisa terungkap, dan kita berharaplah mudah-mudahan Pak Hasto ini tidak terlibat di dalam kasus ini, karena sekali lagi kita tahu bahwa sekjen PDIP itu bukan jabatan main-main di partai yang boleh jadi tahu soal bagaimana proses PAW ini terjadi di masanya. Dan saya kira ini bukan informasi koas karena sudah ada tersangkanya, ya ini sang ketua KPU yang Sogo kala itu 600 juta ya kalau tidak salah dalam berita tadi. Nah itulah sahabat, jadi Pak Hasto ini setelah diperiksa oleh Mapolda akan dipanggil lagi oleh KPK. Jadi betul-betul seperti terjadi permainan yang luar biasa, dan biasa saja dalam konteks politik ya. Artinya kalau Pak Hasto kemarin-kemarin ini banyak menyoroti Pak Jokowi, lalu kemudian hari ini beliau direpotkan oleh KPK maupun pihak kepolisian terkait soal hukum, yang lagi ada yang dikait-kaitkan bahwa ini adalah ajang balas dendam dari Pak Jokowi. Karena bagaimanapun juga kita sudah bersepakat, kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, siapapun tidak ada yang boleh kebal hukum. Dan tentu ini menjadi keinginan semua pihak, termasuk kita ini sebagai rakyat ya. Saya ini kan rakyat, mewakili rakyat, tentu senanglah kalau misalnya KPK bisa bertindak tegas dengan siapa saja. Ya, termasuk saya kira sekjen PDIP ini yang memang kalau kita takar-takar memiliki kuasa yang luar biasa, ya posisi yang luar biasa sebagai orang nomor 2 di partai terbesar di Indonesia. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.